Scorer, bertemu lagi bersama saya April. Kali ini dalam konten spesial Ramadan, kembali ke garis tengah yang akan membahas perjalanan spiritual. Dan di episode perdana ini, saya sudah bersama Grandmaster Wanita Indonesia, Medina Wardah Aulia. Hai Medina, apa kabar? April, baik. Mbak April, apa kabar? Aku baik banget, Medina. Seneng banget loh kamu jadi pengisi acara perdana kita. Nih, sekarang kamu lagi sibuk apa nih? Lagi kan semua lagi pada di rumah nih. Kamu juga di rumah kan? Iya, aku di rumah aja. Aku hari-hari biasanya aku latihan catur online, Ya. terus lagi mempersiapkan S2 juga, kemarin baru keterima di UI, Wah, dan selamat ya. itu aja sih. Iya, Wah, S2-nya makasih. ngambil apa? Administrasi dan kebijakan publik. Wah, lanjut dari kamu yang S1 kemarin ya? Iya. Ya, ya nih Medina, karena sesuai tema kita hari ini kan kembali ke garis tengah. Nah, aku tuh mau nanya-nanya, kamu tuh memulai memakai hijab itu sekitar tahun 2015, benar nggak sih? Iya, benar banget, Mbak. Bulan Nih, Juni. Juni 2015, berarti ini sudah mau 5 tahun ya. Nah, Ya. apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk mengenakan hijab? Waktu itu sih, kalau nggak salah lagi di Austria, aku lagi ada pertandingan, dan lagi ada latihan juga bersama Susan Polgar, dan di situ nggak tahu kenapa pas di Austria tuh tiba-tiba aku kayak mikir, kepikiran aja gitu sekilas kayak emang mau pas lagi ngaca kayak mikir emang mau cari apaan lagi di dunia ini, terus kayak langsung kepikiran kenapa kamu nggak pakai hijab aja, toh pakai hijab dan nggak pakai hijab juga sama-sama maksudnya ya cantik aja gitu lah. Terus kayak udah dari situ aku kayak mulai yakinin diri aku, pulang ke Indonesia aku langsung pakai hijab dan aku terusin sampai sekarang. Oke, nah ketika kamu memberitahu keluarga keputusan kamu untuk akhirnya mengenakan hijab itu, bagaimana reaksi dari keluarga kamu? Ayah mama aku sangat dukung banget, justru mereka kayak senang, kayak anaknya ada kepikiran sendiri gitu anaknya untuk memakai hijab dari diri sendiri gitu. Dan akhirnya juga karena didukung langsung beli-beli hijab lah banyak, dan karena Wah, dukungan itu juga jadinya aku juga kayak lebih semangat lagi untuk pakai hijab yang benar. oke, berarti koleksi hijab kamu udah banyak banget dong sekarang. Iya, banyak banget. Selemari. Oke. Pas waktu tadi kamu sempat ceritakan pas kamu di Austria ya, terus kamu ngaca mau cari apa lagi sih, GMW udah, ini semua udah, kamu sendiri ada pergolakan nggak sih untuk meyakinkan diri, ini udah pilihan hidup aku dan emang aku mau lebih serius lagi dan akhirnya aku memilih hijrah. Kamu sempat masih ragu nggak? Aku sebenarnya udah mau pakai hijab tuh 6 bulan sebelumnya. Cuman waktu pas aku mau pakai hijab, aku masih agak-agak takut untuk misalkan kayak tanding ke luar negeri, mungkin visanya lebih susah atau apa gitu. Waktu itu sih, waktu masih pas SMA ya. Terus setelah SMA kan lebih dewasa lah, udah memikirkan sesuatu gitu. Terus akhirnya pas di Austria itu emang benar-benar kayak nggak tahu kenapa pas lagi ngaca kepikiran bener-bener kayak mungkin dikasih jalan gitu sama Allah, terus akhirnya ya udah aku meyakini aku bisa pakai hijab dan aku lakuin itu dan sampai sekarang konsisten. Amin. Nah, dari kamu sendiri ngerasain ada perbedaan nggak sih sebelum dan setelah kamu akhirnya berhijrah ini? Ada sih, ada banyak perbedaan. Kayak Ya, sepertinya apa aja kayak itu? kayak misalkan dalam perilaku ya, kalau misalkan kita pakai hijab, misalkan perilaku kita lebih yang kayak liar atau apa, mungkin kan dianggap sama orangnya kok pakai hijab seperti ini. Jadi kalau misalkan pas lagi udah pakai hijab, kayak aku lebih kayak kontrol perilaku aku, kayak bagaimana caranya memosisikan aku sebagai sosok wanita muslim yang baik gitu, dalam perilaku, dalam keseharian juga seperti itu. Nah, bagaimana nih dengan sholat kamu? Masih bolong-bolong nggak? Atau udah lancar terus? Alhamdulillahnya sih dari dulu aku kalau sholat nggak pernah ninggalin gitu ya, karena aku benar-benar Alhamdulillah. kayak memahami, walaupun kayak aku tuh prinsipnya senakal apapun aku, tapi sholat 5 waktu itu wajib gitu. Walaupun aku nakal kayak gimana waktu dulu, tapi sholat 5 waktu itu wajib.
Wah, kamu sempat sebut nakal. Ini kenakalan seperti apa nih yang dilakukan oleh seorang Medina Wardah Aulia? Dulu aku lebih suka kalau misalkan nakalnya aku sih kayak misalkan pas lagi di luar negeri, terus pakai baju-baju yang agak terbuka gitu, yang sementara ya orang tua aku juga kayak nggak tahu gitu. Ya nakalnya sih nakal-nakal anak muda biasa gitu aja sih. Karena kan pergaulannya juga sama teman-teman yang di luar kan, dan mereka juga pakai pakaiannya mungkin yang agak lebih terbuka. Gitu. Oke, betul sekali. Nah, tadi kan keluarga kamu sangat mendukung ya. Bagaimana reaksi dari teman-teman ketika kamu memilih untuk berhijrah ini? Teman-teman SMA aku sih juga dukung, karena waktu pas SMA juga rata-rata teman-teman SMA aku itu udah pakai hijab duluan gitu. Dan waktu itu kan lagi pergantian dari SMA ke kuliah. Terus waktu pas kuliah kan benar-benar teman-teman baru, dan rata-rata teman-temanku di kelas juga pakai hijab. Jadi ya udah sangat mendukung aja situasi dan kondisinya gitu. Oke, berarti memang dari lingkungan, keluarga, dan itu akhirnya meyakinkan kamu untuk emang ini sudah jalan aku ya. Nah, kita kan nanti masuk bulan Ramadan ya. Terus, apa sih arti Ramadan buat kamu, Medina? Arti Ramadan buat aku itu benar-benar bulan yang spesial, di mana aku tuh lebih gimana ya, lebih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan aku, kepada Allah. Terus dengan ada kondisi seperti ini kan juga lebih kayak kita nih lebih ingat mati gitu kan. Dengan ingat mati itu jadi kayak kita benar-benar mendekatkan diri sama Allah, terus kayak benar-benar gituin lagi tujuan hidup kita tuh apa sih. Oke, berarti benar ya. Jadi maksudnya keadaan seperti ini juga semakin mengingatkan kita untuk membuat kita semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa ya. Benar banget. Nah, tadi kan kamu sempat singgung juga nih ya, Medina, ketika kamu sempat khawatir kalau mungkin tanding di luar negeri, ketika akhirnya kamu memilih pakai hijab gitu kan. Nah, pernah nggak sih ketika pas kamu lagi tanding, pas dalam bulan Ramadan, terus maksudnya ketika pertama kali lawan kamu juga melihat kamu akhirnya menggunakan hijab, bagaimana tanggapan mereka? Jadi kok dua pertanyaan ya? Waktu pas awal-awal pakai hijab sih nggak pernah pas lagi bulan Ramadan. Cuma waktu pas pertama kali aku pakai hijab ke luar negeri setelah tanding itu, setelah aku pakai hijab itu ke Rusia waktu itu. Oke. Agak lebih sulit karena waktu itu kan di paspornya belum pakai hijab ya. Terus waktu pas kesananya pakai hijab, jadinya agak lebih sulit di situ aja. Tapi kayak teman-temanku juga yang dari luar juga kayak mereka sangat memahami gitu, kayak ya udah kita kan teman-teman gitu, kalau itu kan beda gitu. Ya, benar. Dan mereka lebih ini ya, open minded dan memahami bahwa ini memang pilihan kamu dan memang kita harus mendukung semua pilihan teman-teman kita ya. Ya, Nah, karena kan kalau kita juga beda-beda gitu. betul betul sekali, benar. Perbedaan itu yang membuat kita semakin kece kan? Oke. Nah, gimana nih kan kalau selama puasa ini kamu tetap latihan nggak sih nanti? tetap latihan. Aku selama di rumah aja juga aku latihan terus, karena kalau catur kan gampang ya, latihannya cuma pakai laptop, kita cuma buka chess base, terus kita juga bisa latihan online, kita bisa juga tanding online, jadi benar-benar kayak kita latihan bisa di rumah gitu. Oke, nah kalau puasa kan biasanya menurut riset kalau kita puasa atau kita mengurangi konsumsi makanan dan minuman biasa kan memengaruhi ke konsentrasi ya. Kamu mengaruh nggak sih atau sudah terbiasa aja? Pengaruh sih sebenarnya, pengaruh. Waktu itu juga pernah ada pertandingan Indonesia, itu lagi puasa, dan benar puasa. Tapi kalau misalkan kita nggak kepikiran untuk, maksudnya kayak kita kepikiran, ih lapar nih, gini-gini, kayak kita ya udah enjoy aja. Tapi kalau misalkan kita kepikiran lapar, malah kita mikirnya, aduh lapar nih, aduh kapan buka gitu. Iya, iya, benar-benar. Oh, ya. Kalau pecatur kan biasanya sambil tanding itu sering ngemil ya. Berarti itu Iya, kebiasaan itu biasa kamu ganti dengan apa ketika sambil menunggu lawan melakukan gerakan berikutnya? aku ganti dengan jalan. Jadi kalau Oh, misalnya pas jalan. lagi lawannya mikir, aku emang suka jalan gitu pas lagi tanding. Aku liatin papan sampingku, aku liatin papan yang mana gitu. Jadi akunya sendiri juga nggak terlalu bosan ngeliatin kok catur-catur aja gitu. Cuman aku liatin suasana yang lain juga. Karena kan tanding catur lama ya, berjam-jam Iya, gitu. benar. Jadi perlu 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 lihat suasana yang lain juga. Iya, betul. Tadi kamu sempat sebut soal latihan online lah, terus tanding online. Apakah kamu sudah mengikuti pertandingan online dalam beberapa pekan terakhir sejak kita di rumah aja?
Iya, aku ikut pertandingan online, kayak misalkan di Chesscom. Oke. Oh, berarti di Chesscom itu lawannya biasanya dari mana aja, Medina? Atau emang kamu dari teman-teman kamu atau bagaimana? Itu kita bisa lawan teman-teman kita juga bisa lawan orang-orang dari luar negeri. Itu sedunia sih sebenarnya catur pakai itu untuk tanding online gitu. Jadi walaupun kita mau ikut turnamen yang resmi bisa, kita juga bisa main yang misalkan iseng-iseng doang itu juga bisa di situ. Oke, berarti tinggal kamu memilih yang mana mau yang turnamen serius atau yang cuma trial ya. Nah, Iya, karena catur, benar, catur ini kan sebenarnya cabang yang banyak mikir ya. Nah, kenapa sih kamu sebenarnya mau jadi pecatur dulu itu? kalau dulu sih awalnya nggak sengaja yang aku suka Barbie. Terus menurut aku Barbie itu kerajaan, ada menteri, ada raja. Um, dan pas aku lihat catur itu ada raja, ada menteri juga gitu kan. Terus aku kayak akhirnya aku mainin caturnya itu, aku mainin caturnya terus kata ayah, mau nggak sekalian diajarin biar bisa beli Barbie yang banyak, biar bisa jalan-jalan ke luar negeri. Terus aku kayak, ya udah aku mau belajar. Dan waktu pas belajar juga 3 bulan kemudian juara kejurda, makanya aku benar-benar kayak semangat banget untuk nerusin karena ngerasain kan kayak waktu kecil ngerasain juara kejurda bisa punya uang sendiri, bisa punya baby yang banyak, jadi kayak semangatnya tuh di situ sebenarnya kalau dulu ya. Berarti semua bermula dari Barbie ya. Ya, Ya. tapi Nah, lama-kelamaan kan pas udah dewasa kayak, oh ya aku ngerasain juga enaknya main catur tuh apa. Kayak misalkan kita bisa bawa nama harum Indonesia, keluarga, dan juga bisa berprestasi di usia muda. Jadi dan juga ketemu teman-teman yang di luar negeri ya. Jadi kan pengalaman aku banyak gitu. ya, betul sekali. Nah, kamu kan sudah menjadi GMW ya. Bagaimana dengan IM ini kita? Norma kamu sudah ada berapa banyak, Medina? Aku di International Master sekarang, Kak. Kamu sudah IM? Wah, selamat. Berarti kamu Udah. udah ngumpulin semuanya ya. Per kapan kamu IM? Iya. Aku sebenarnya ya IM-nya itu udah dari 2017. Cuman Oke. waktu pas mau ngeklaim ke Ya. videonya itu ada kendala datanya gitu karena ada satu norma itu hilang datanya. Jadinya Oke. baru bisa keluar di videonya itu tahun ini. Oh, tahun ini. Berarti sudah keluarkah atau masih proses menunggu? Sudah keluar bulan Februari Sudah kemarin udah keluar. keluar. Wah, selamat ya akhirnya IM. Oke. Nah, Hmm. makasih Kak. Iya. Berarti sekarang rating kamu jadi berapa, Medina? Rating aku sekarang 2380 sih Kak, karena aku dari 2380. kemarin juga masih sibuk kuliah kan. Kemarin tuh aku baru lulus Ya. Agustus kemarin, terus Hmm. masih sibuk kuliah, dan kalau misalkan tanding juga kayak lebih milih-milih yang mana nih tandingnya yang lebih penting gitu. Karena kan harus gituin sama kuliah juga. Jadi Benar-benar. sekarang karena udah IM, target aku selanjutnya itu GM Putra, tapi juga dibarengi dengan tanding-tanding. Makanya harusnya nih tahun ini tuh aku banyak banget pertandingan, cuman gara-gara karena ada ini, jadi kayak semuanya di-cancel gitu. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya dan kamu bisa kembali tanding dan Ya, kita punya kamu bisa jadi GM. Amin. amin. Nih kamu punya pesan apa nih buat semua scorer? Jadi maksudnya bagaimana kamu kan tetap kuliah, tetap jadi atlet, terus tetap latihan. Gimana bagi waktunya dan juga supaya sholatnya tuh tetap lancar. Apalagi nanti di bulan Ramadan pasti kita punya ini ya keinginan sendiri. Mungkin kamu juga bisa berbagi kepada scorer. Apa sih tipsnya untuk bisa tetap ibadah tapi juga tetap karir kamu lancar? Aku sih paling utama itu dalam hidup aku prinsipnya itu ibadah itu nomor satu, kayak sholat itu nomor satu. Jadi maupun dimanapun kamu sibuk apapun, latihan atau tanding atau kuliah, jangan lupa jangan pernah tinggalin ibadah itu, karena itu kayak jati diri kita gitu, dan tanggung jawab kita sama sama Tuhan gitu kan, sama Allah gitu. Karena apapun yang kita punya juga kan dari Tuhan gitu kan. Dan kalau misalkan cara membagi waktu, aku biasanya lebih kepada aku lihat nih jadwal, biasanya sekarang lagi jadwalnya yang paling dekat itu apa. Jadi aku fokusin ke sana dulu. Misalkan kayak waktu pas aku kuliah sama catur, aku lebih banyak misalkan pas lagi mau UTS aku belajar untuk UTS. Tapi habis itu ada tanding, aku berarti fokusnya ke tanding gitu. Fokus ke latihan. Terus mungkin kayak ya, ngerjain tugasnya tetap, tapi kayak benar-benar fokusin ke tanding itu gitu.
Dan Oke. untuk pesan aku sih, mumpung kita masih muda nih, mendingan kita fokus untuk berprestasi. Karena selain untuk diri kita sendiri, juga kita bisa mengharumkan nama keluarga, nama Indonesia, dan juga kita bisa punya banyak pengalaman dari kita berprestasi itu. Dan pastinya dengan kita berprestasi di usia muda, kita bisa kayak ngerasain itu nanti pas udah tua. Jadi kayak kita bisa cerita misalkan kayak anak-anak kita kayak, ih aku juara ini, aku juara ini. Iya, benar banget ya. Karena selama masih muda itu juga kita harus memberikan yang terbaik buat diri kita dan buat orang lain dan buat negara ya. Nah, ini nih, kalau ini kan karena kita masih bulan Ramadan pastinya, terus kalau tadi juga kamu sempat singgung pernah ada tanding pas di bulan Ramadan. Gimana kalau jam pertandingan itu bertepatan dengan kamu lagi udah mulai bertanding nih, terus tiba-tiba harus ada jam sholat. Kamu itu gimana mengantisipasinya? Kalau di Indonesia kita biasanya bisa di-post. Jadi kita di-post dulu jamnya, baru dikasih waktu untuk sholat gitu. Kalau misalnya lagi di luar negeri, aku lihat dulu, kalau misalkan nggak bisa, berarti aku dijamak sholatnya gitu. Oke, berarti Kalau seperti itu. misalkan aku lihat dulu juga sih jarak waktunya. Misalkan mulainya jam berapa, selesainya jam berapa. Pas lagi selesai ini, kira-kira masih bisa sholat apa enggak? Kalau nggak bisa, berarti aku jamak sholatnya gitu. Oke, berarti memang ini ya melihat situasi ya. Nah, kalau ini tetap ibadah seperti biasa. Nah, kalau untuk di bulan Ramadan tahun ini kamu ada target pribadi nggak sih, mungkin menghafal berapa juz dan yang lain gitu? Apakah ada atau kamu menjalaninya dengan tadi kamu sempat sebut ya menjadi lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, atau adakah yang lain, Medina? Aku sih setiap bulan puasa Ramadan, aku selalu nargetin setiap tahunnya itu untuk habisin Al-Quran. Jadi kayak baca benar-benar dari awal sampai dengan akhir gitu. Dan target aku tahun ini juga sama kayak gitu. Cuman sekarang kan mungkin karena lebih banyak waktu di rumah, jadi kayak mungkin bisa dua kali selesainya. Oke, berarti ini ya sangat inspiratif sekali ya. Rajin ibadah, pinter, habis itu IM, ya ampun, aku terpesona, Medina. Oke, Medina, terima kasih banyak ya, dan kita sudah ngobrol banyak banget hari ini, dan kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak loh sudah sharing cerita kamu dengan Skor TV hari ini, dan semoga ini bermanfaat untuk semua scorer yang mendengarkan cerita dari kamu. Oke, terima kasih banyak Medina. Terima kasih Kak. Dan scorer, sampai jumpa lagi di Kembali ke Garis Tengah berikutnya bersama sports icon lainnya. Bye-bye. Halo Scorers, saya Bagus Kafi, pemain Timnas U19, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan tetap di rumah aja, cuci tangan selalu, stay safe. Halo Scorers, saya Bagas Kava, pemain Timnas U19, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan tetap di rumah aja, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valeron, pemain Timnas Indonesia U16. Halo Scorers, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakan. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap di rumah, jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Scorer, nama saya Diandres Dewari dari Timnas U16, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan sahabat yang beragama muslim. Tetap semangat, tetap berolahraga, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers, saya Tala Raihan ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorer, saya Risa Aditya Nugraha, pemain Timnas U16 dan Persija U16, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers, saya Marsha Jana Putra, pemain Timnas U16, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang menjalankan.
Dalam kondisi virus corona ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat!